Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Desi. Ya, alhamdulillah ya kita hari ini bisa bertemu, kita bisa melakukan percakapan praobservasi ini sebagai persiapan sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas nanti ya Pak ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, untuk tujuan percakapan hari ini, maaf, adalah Bapak bisa lebih siap dan percaya diri sehingga nanti dalam pembelajaran di kelas itu bisa memberikan yang terbaik untuk siswanya. Nah, ini kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak rancang nanti. Kita mulai ya Pak ya? Boleh, silahkan Bu. Ya, di sini ada lembar catatan percakapan praobservasi kelas, Pak. Yang pertama yang akan saya tanyakan terkait tujuan pembelajarannya, Pak. Nah, di dalam pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak capai di kelas, Pak? Ya, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang saya ingin capai di kelas yaitu peserta didik mampu untuk menganalisis unsur-unsur yang ada dalam teks iklan dengan tepat. Ya. Materi yang akan saya ajarkan ini adalah tentang teks iklan, slogan, dan juga poster untuk kalian. Oh, berarti nanti siswa-siswa akan belajar mengenai teks iklan dan poster ya Pak ya? Betul. Oh iya, seperti itu. Nah, untuk area pengembangannya Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan dari siswa itu? Ya, untuk area pengembangan, saya ingin lebih menekankan pada keterampilan peserta didiknya. Mereka itu akan melakukan aktivitas, nantinya menemukan unsur-unsur yang ada dalam teks iklan yang nanti akan mereka pilih dari teks iklan yang saya bagikan kepada mereka. Oh, jadi mereka akan praktek langsung menganalisis iklan seperti itu? Oh iya, iya. Baik, untuk model pembelajarannya Pak, model pembelajaran yang akan Bapak gunakan itu nanti modelnya seperti apa? Ya, untuk model pembelajaran kali ini saya menggunakan modelnya Discovery Learning yang terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emosional ataupun SEL. Oh, ya bagus. Sangat jelas sekali ya Pak ya. Nah, ini untuk strateginya tadi apa Pak? Strateginya? Ya, untuk strategi pembelajaran tadi sama dengan di model pembelajaran sudah ada, yaitu tentang model discovery learning ini terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya akan menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, ada yang visual, kinestetik, dan juga audio. Oh, jadi proses pembelajarannya nanti disesuaikan dengan gaya belajar ya. Ada yang apa namanya? Tadi ada yang audio, ada visual, ada juga yang kinestetik. Oh iya. Nah, ini untuk kontennya bagaimana Pak? Nah, kira-kira ya, untuk konten juga nantinya disesuaikan. Misalnya ada siswa yang lebih kepada yang visual, mereka mencari teks berupa video iklan. Walaupun yang kinestetik, mereka mendapatkan tugas yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi nanti akan dibedakan antara gaya belajar siswa dari yang audio, visual, juga kinestetiknya. Oh ya, baik. Nah, untuk terakhir untuk penilaian nih Pak. Untuk penilaiannya bagaimana, penilaian apa saja gitu yang akan Bapak lakukan nanti? Ya, kalau untuk penilaian asesmen itu kita nanti ada asesmen awal, diagnostik, kemudian juga kita nanti di akhir akan menggunakan tes tulis, juga penilaian sikap melalui observasi. Wah, itu cukup lengkap sekali ya, ada diagnostik ya, ada tes tulis ya, seperti itu. Nah, ini nanti pembelajarannya akan dilaksanakan di kelas berapa Pak? Untuk pembelajaran materi ini yaitu di kelas 8 Bu, untuk iklan, slogan, dan poster. Oh, di kelas 8. Hari apa Pak nanti? Rencananya sih di hari Rabu ini Bu, di hari Rabu minggu ini. Oh, di hari Rabu. Oh, baik Pak. Terima kasih atas informasinya ya Pak ya. Nanti mungkin saya akan observasi kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, ini saya akan memperhatikan hal-hal yang telah kita bicarakan dari mulai tujuan, kemudian juga area pengembangan dan juga strateginya ya Pak ya. Sampai ketemu ya Pak ya nanti hari Rabu jam keberapa Pak? Hari Rabu itu jam kedua Bu. Oh, jam kedua, siap ya. Nanti mudah-mudahan semua alur pembelajarannya berjalan dengan lancar dan juga tidak ada kendala ya Pak ya. Sampai ketemu nanti di kelas. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Fahri. Kenapa Fahri tidak hadir? Oke. Ya, kita sama-sama doakan supaya Fahri bisa segera sembuh dan juga bisa bersekolah dan belajar bersama kita lagi ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu nasional. Silakan semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke. Sebelum duduk, kalian lihat dulu pakaiannya apakah sudah rapi? Hasil sudah rapi? Coba rapikan dulu pakaiannya semuanya. Kalau sudah rapi pakaiannya, coba lihat samping kirinya. Ada sampah tidak? Samping kanannya? Ada sampah ambil ya. Sudah semuanya? Oke, silakan dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada asesmen diagnostik dulu yang harus kalian isi. Asesmen diagnostik ini untuk mengecek kemampuan kalian dalam pembelajaran hari ini. Saya bagikan dulu ya. Silakan, bagikan. Ya, silakan bukan. Sekarang kita akan masuk ke pembelajarannya. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran, kemarin pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat laporan hasil observasi itu apa? Apa hasil? Tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau tulisan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Oke, berarti laporan hasil observasi. Selanjutnya, ada yang masih ingat lagi? Laporan hasil observasi apa? Oke, itu unsur-unsur laporan hasil observasi. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas di bab ini adalah tentang teks iklan, slogan, dan juga poster. Teks iklan terkait dengan pengertian dari iklan, unsur-unsur pembentuk iklan, dan informasi yang disampaikan dalam sebuah iklan. Oke, sebelum masuk ke sana, pernah nggak kalian memperhatikan sebuah iklan? Gimana? Tayangan televisi atau di papan informasi. Adakah yang menarik perhatian dari sebuah iklan? Ada. Ya. Oke, kata-katanya mudah diingat. Kemudian di antara iklan tersebut yang pernah kalian lihat, ada nggak satu iklan yang kalian ingat? Ada Pak. Ada apa sih? Iklan sebuah produk makanan yaitu mie instan. Karena setiap muncul di media televisi suaranya selalu teringat Pak. Suaranya selalu teringat. Bagaimana suara iklan tersebut? Dari iklan itu ada slogan yang menarik perhatian saya yaitu Indomie seleraku. Karena sering makan Indomie hasil ya, itu selalu teringat. Oke, selanjutnya bagian apa yang paling menarik lagi? Kalau tadi hasil dari kata-katanya, penggunaan katanya, bahkan ada meme-nya ataupun ada nyanyiannya. Yang lain ada lagi? Bagian yang paling menarik? Apanya? Gambarnya. Oke. Nah, itu merupakan yang dimaksud dari iklan. Dari iklan itu biasanya ada di televisi, ada yang bisa kalian di mana lagi? Poster ataupun di dalam papan informasi. Oke, selanjutnya di dalam pembelajaran ini ada beberapa penilaian yang akan saya lakukan. Yang pertama tadi kita sudah mengerjakan asesmen diagnostik, yaitu observasi secara tertulis yang sudah kalian isi. Kemudian nanti secara formatif kalian akan diberikan tes performa dan juga tertulis. Itu nanti saya akan bagikan komiknya mengisi isian secara formatif. Dan terakhir ada penilaian sumatif yaitu uraian secara tertulis. Dan terakhir ada penilaian karakter profil pelajar Pancasila yang akan saya lakukan secara observasi. Masuk ke pembelajarannya. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran, kemarin pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat laporan hasil observasi itu apa? Apa hasil? Tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau tulisan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Oke, berarti laporan hasil observasi. Selanjutnya ada yang masih ingat lagi? Laporan hasil observasi apa?
Oke, itu unsur-unsur laporan hasil observasi. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas di bab ini adalah tentang teks iklan, slogan, dan juga poster. Teks iklan terkait dengan pengertian dari iklan, unsur-unsur pembentuk iklan, dan informasi yang disampaikan dalam sebuah iklan. Oke, sebelum masuk ke sana, pernah nggak kalian memperhatikan sebuah iklan? Gimana? Tayangan televisi atau di papan informasi. Adakah yang menarik perhatian dari sebuah iklan? Ada. Ya. Oke, kata-katanya mudah diingat. Kemudian di antara iklan tersebut yang pernah kalian lihat, ada nggak satu iklan yang kalian ingat? Ada, Pak. Ada apa sih? Iklan sebuah produk makanan. Tujuan pembelajaran dalam kegiatan kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri dari teks iklan. Kemudian yang kedua, menjelaskan informasi yang ada dalam sebuah iklan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pembelajaran kali ini. Baik, sebelum ke sana, kalian lihat dulu di sini. Saya akan buka pengertian tentang teks iklan. Tujuan pembelajaran dalam kegiatan kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri dari teks iklan. Kemudian yang kedua, menjelaskan informasi yang ada dalam sebuah. Pahami dan dicatat ya. Itu merupakan contoh dari sebuah iklan. Iklan apa tadi? Indomie. Yang paling diingat dari iklan Indomie apa? Bagian mana? Bagian yang mana? Indomie seleramu. Baik, untuk lebih memahami tentang teks iklan ini, silakan buka buku paketnya. Buka halaman 40. Ya? Ya, saya jelaskan dulu sedikit pengertian tentang teks iklan. Tadi dari tayangan video, ada yang sudah melihat pengertian dari teks iklan itu apa? Tayangan video tadi, iklan itu merupakan media untuk menyampaikan sebuah pesan. Oke, lebih jelasnya iklan itu adalah pemberitahuan kepada halayak mengenai suatu barang dan jasa. Iklan adalah teks yang mendorong dan membujuk halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, biasanya iklan ini membujuk halayak dengan, biasanya kalian lihat di mana? Televisi. Kalau iklan yang sifatnya hanya
audio. Berarti iklan yang ada di audio. Nah, dari ketiga jenis tadi berbeda-beda unsurnya. Yang pertama, untuk iklan yang jenisnya hanya bersifat visual atau yang hanya bisa kita lihat. Unsur pembangunnya hanya dua. Yang pertama adalah gambar dan juga tulisan. Seperti di sini. Ada iklan apa? Ini merupakan iklan yang sifatnya Indomie. Apakah semua orang berselera Indomie? Awalnya tidak, tapi setelah mendengar iklan tersebut, apalagi melihat tayangan saat pembuatannya, apalagi sudah mencium baunya, mungkin orang tersebut akan tertarik. Itu sugesti orang. Yang ketiga, target pasar yang jelas agar distribusi produk lebih efektif. Oke, target pasarnya harus jelas dalam sebuah iklan produk. Akan ke siapa dipasarkannya? Apakah ke masyarakat umum? Apakah hanya masyarakat yang bersifat khusus atau terbatas atau tertentu? Kemudian yang keempat, Masyarakat agar mendapatkan perhatian pembaca atau konsumen. ya, iklan itu harus dikemas secara menarik. Kalau tadi iklan audio visual harus ada lagunya, harus ada kata-kata yang mengena pada konsumennya. Kemudian yang terakhir, Menyampaikan posisi secara padat, jelas dan tidak menyinggung pihak lain. yang paling penting harus disampaikan informasinya secara padat, jelas dan tidak boleh menyinggung orang Lain. baik. Nah, kemudian di dalam sebuah iklan itu ada informasi yang disampaikan. Media informasi yang digunakan untuk memberitahukan kepada halayak tentang suatu produk atau barang dan jasa, menawarkan barang atau jasa bersifat membujuk, mendorong warga masyarakat untuk membeli dan atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Jadi informasi yang disampaikan dalam iklan itu merupakan informasi tentang kalau ada produk dari sebuah produk ataupun sebuah jasa atau yang menawarkan barang dan jasa yang bersifat membujuk dan mendorong masyarakat untuk membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Jadi informasi yang ada dalam singkat, tidak boleh sebuah iklan terlalu panjang karena tidak bisa diingat oleh masyarakat nantinya. Jadi iklan itu harus menggunakan kata-kata yang pendek. Ada lagi? Apa? Perbedaan iklan di televisi dan iklan di media cetak? Ya, perbedaannya tadi yang unsur-unsurnya. Perbedaan dari sebuah iklan itu yang ada di media apa? Televisi dan cetak. Kalau cetak berarti hanya menampilkan gambar dan tulisan. Kalau di televisi ada gambarnya, ada tulisannya, ada suaranya, dan ada gambar bergerak atau videonya. Ada lagi? Ya. Ya. Ya, manfaatnya tadi seperti yang dijelaskan adalah menyampaikan informasi agar pihak itu bisa sugesti konsumen. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akan membagi kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didiknya. Tadi saya sudah mengecek di awal di observasi yang pertama asesmennya. Oke, untuk Gary dan Tiara bisa pindah ke kelompok A. Kelompok aku di sini ada 3 kelompok ya. Kelompok A, kelompok B dan juga kelompok C. Gary dan Tiara silakan berpindah ke kelompok A. Tempat duduknya. Oke, sudah berpindah semuanya? Oke, nanti di sini saya punya lembar kerja untuk kalian. Ini dikerjakannya secara berkelompok. Setelah selesai mengerjakan secara berkelompok, nanti salah satu perwakilan dari kelompok harus mempresentasikan di depan teman-temannya ataupun kelompok lain. Oke, dari 3 kelompok silakan perwakilannya ke depan untuk mengambil lembar kerjanya. Mau yang mana? Ini iklannya berbeda-beda ya, tidak sama antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Baik, kalian sudah ada lembar kerjanya. Silahkan kalian berunding dengan masing-masing kelompoknya ataupun masing-masing anggota kelompoknya. Lihat dengan seksama iklannya. Sudah diisi kelompoknya? Isi nama kelompoknya. Sudah menginginkan nomor kelompoknya tentang informasi yang ada dalam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dasir. Saya perwakilan dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu tentang kios Pak Jal. Nama produknya ada, yaitu teks kios Pak Jal yang terdapat di bagian iklan. Yang kedua yaitu penjelasan tentang produk. Di situ terdapat penjelasan tentang produk, yaitu menyediakan bahan-bahan masakan yang segar. Yang ketiga yaitu keunggulan produk. Di situ terdapat keunggulan produk, yaitu sayur dan buah langsung diambil dari kebun. Cara mendapatkan produk, di situ terdapat cara mendapatkan produk, yaitu alamat kios Pak Jal terdapat pada bagian iklan. Orang-orang bisa mendapatkan produk dijual dengan berkunjung ke alamat tersebut, yaitu di Jalan Kayu Manis nomor 2. Untuk informasinya yaitu tidak ada, dan testimoninya itu terdapat yaitu dari Bu Yati. Saya suka belanja di kios Pak Jal karena sayurnya segar-segar dan harganya murah. Mungkin segitu presentasi dari saya. Ada yang ditanyakan? Ya, menanggapi silakan. Kenapa iklan yang kalian presentasikan tidak memuat informasi harga? Karena di kios Pak Jal itu menjual sayur dan buah-buahan, harganya tidak terjangkau harganya. Harganya tidak pasti ya, bisa ada kenaikan, bisa ada penurunan. Yang lain ada lagi yang menanggapi? Tidak ada. Mungkin segitu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya kelompok yang lebih bagus, yaitu kelompok B. Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Oke, kedepannya semua kelompok juga sama, hasilnya adalah bagus ya. Jadi tidak ada yang tidak bagus, semuanya adalah hasilnya bagus dan baik. Oke, selanjutnya mengenal tadi iklan. Dari teringat dengan iklan Indomie. Awal katanya adalah Indomie selera. Itu kata-kata yang paling diingat. Saya punya beberapa kata, nanti kalian lanjutkan ya. Cintai ususmu, Minumnya terus setiap hari. oke, lagi ya. Yamaha Semakin lebar. susu saya, Susu bendera. aku dan kau. Suka dan kau. Oke, kalau sudah paham, saya ingin ngecek pemahaman kalian tentang sebuah iklan, tentang materi iklan ini ya. Silahkan kalian isi pemahaman kalian tentang materi yang telah saya berikan tadi. Kurang satu. Tadi tentang iklan apa? Tadi ada 3 bahasan yang sudah utarakan. Pengetahuan tentang sebuah iklan. Kegiatan yang paling sulit bagi saya pada bab ini yaitu pada saat bagaimana penyampaian iklan dan gizi. Yang kedua, hal yang saya lakukan untuk memperbaiki hasil belajar saya akan mengajar bagi yang belajar. Yang ketiga, untuk memperbaiki hasil belajar, saya akan meminta bantuan kepada guru dan guru. Tantangan saya terhadap usaha belajar yang telah saya lakukan itu sangat pas. Oke, terima kasih. Kelompok ini, ya, suara, silakan. Pesan untuk kalian yang kalian dapatkan kali ini. Misalnya, pertama, saya sudah mengerti tentang iklan dan sudah bisa memahami unsur-unsur dan memahami informasi yang ada dalam iklan. Nah, dalam membuat sebuah iklan itu harus mempunyai unsur-unsur ataupun harus ada gambar dan juga tulisan yang jelas dalam sebuah iklan. Itu adalah
apa? Pesan moral kepada kita. Kemudian pesan moral yang lainnya dalam membuat iklan itu tidak boleh tadi apa? Menyinggung perasaan orang lain. Jadi kalau kalian nanti membuat sebuah teks iklan, jangan ada yang pernah menyinggung perasaan orang lain. Kemudian iklan itu ditujukannya untuk siapa? Kita juga harus tahu. Kalau iklan itu ditujukan untuk orang dewasa, jangan diberikan kepada siapa? Anak. Kalau iklan itu ditujukan untuk misalnya ibu hamil, jangan diberikan kepada bapak. Kalau misalnya iklan itu ditujukan untuk siswa sekolah, jangan diberikan kepada orang yang tidak sekolah. Ya, jadi itu dalam membuat iklan ini kita harus tahu dulu tujuannya mau iklan itu untuk siapa. Nah, itu pesan untuk kalian kalau membuat sebuah iklan. Kemudian buatlah juga iklan yang menarik perhatian orang lain yang melihat iklan tersebut. Oke, ada lagi pesan yang kalian dapatkan? Selain saya dapatkan. Apa? Oke, ada lagi pesan lainnya? Kelompok C ada? Kelompok A ada pesan? Oke, kalau sudah tidak ada pesan, jangan lupa tentang pelajarannya tadi yang belum dipahami nanti boleh tanyakan langsung kepada saya ataupun kepada teman yang sudah memahami atau mengerti tentang permasalahan ataupun tentang materi pengertian iklan dan informasi yang ada dalam sebuah teks iklan. Oke, untuk materi kedepannya, untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang bedanya iklan komersial dan iklan non komersial. Jadi iklan itu selain dari jenis iklan ada juga perbedaannya dari ada iklan yang sifatnya komersial, ada iklan yang sifatnya non komersial. Kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya untuk iklan-iklan tersebut, dan di tahapan selanjutnya juga kalian dituntut untuk bisa membuat sebuah iklan ditambah slogan dan juga poster. Oke, mungkin itu untuk pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Bila topik lainnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.